namanya Sekolah Rimba Indonesia, sekolah gratis, sekolah 21 Sociopreneur High School, gratis juga SMA. Salah satu materi wajibnya adalah grooming, dan itu bukan simulasi 6 bulan sekali, daily activity. Mereka harus ngurus kuda, kalau yang udah gede, kalau yang masih kecil ngurus ayam, sampai ngurus domba, dan itu daily activity-nya, daily life-nya. Grooming, kenapa? Karena grooming itu adalah tentang pelajaran leadership, organisasi, manajemen, dan juga kejujuran, tawakal, membaca situasi alam, musim, segala macam, banyak hal yang dipelajari. Dan itulah fokusnya Nabi Musa selama 10 tahun. Belajar grooming, menggembala ternak yang jumlahnya ribuan, bukan 2-3 ekor. Kalau 2-3 ekor mas nggak terlalu ngaruh ya. Ribuan sampai memenuhi lembah. Ketika Nabi Musa sudah bisa menguasai ilmu grooming, ilmu farming, ilmu sosial, akhirnya Nabi Musa menjadi tokoh di Madian. Maka saat itulah Nabi Musa menemukan versi terbaik dirinya sebagai leader, sebagai tokoh, sebagai seorang change maker, sebagai seorang influencer. Pokoknya versi terbaiknya Nabi Musa itu muncul ketika hijrah. 10 tahun belajarnya. Setelah 10 tahun udah jadi versi terbaiknya, udah jadi tokoh di Madian, baru kemudian Allah suruh Musa kembali ke Mesir dengan sebuah misi besar, idhab ila fir'aun innahu tagha, dakwahi Fir'aun. Misinya dakwahi Fir'aun. Jadi teman-teman, saya juga pernah ngalamin hilang kurang lebih 10 tahun lebih, hampir 15 tahun sih. Sejak saya pulang dari Mesir. Saya ketika pulang dari Mesir nggak pulang ke kampung, nggak pulang ke Aceh. Kenapa? Salah satu alasan utamanya, waktu itu terjadi musibah tsunami di Aceh. Ibu saya meninggal, keluarga besar saya meninggal, dan saya nggak kuat pulang ke Aceh. Akhirnya saya pengen pergi ke negeri yang lain. Allah takdirkan menikah dengan orang Jawa. Akhirnya saya tinggal di Jawa, tinggal di Bandung. Sejak saya tinggal di Bandung, saya benar-benar start a new life. Ganti nama, ganti circle, ganti tempat tinggal, ganti activity, ganti personal branding. Fokusnya hanya untuk mengupgrade value saya, kapasitas saya, skill saya, self esteem saya. Pokoknya upgrade diri banget selama 10 tahun. Sampai benar-benar personal brandingnya itu berubah. Dari dulunya anak yang suka ikut musabaqah, tiba-tiba sekarang jadi anak street. Saya main skateboarding, saya main surfing, saya main free dive, pokoknya olahraga street saya main. Saya nongkrong di jalan-jalan sama anak-anak jalanan, anak motor, dan segala macam. Akhirnya teman-teman yang di Aceh tuh nggak ada yang kenal lagi dengan saya. Dia kira saya udah kemana gitu, mungkin di luar negeri, belum selesai pendidikan. Lama, setelah 10 tahun lebih, akhirnya mereka mulai curiga ngeliat saya di sosial media. Ini kayak kawan kita SD dulu loh, cuman sekarang dia agak lain, udah agak berubah dia gitu. Tapi ini kayak mirip kawan aku waktu SD. Yang lain bilang ini kawan aku waktu SMP. Baru mereka sadar itu saya ketika saya diundang pulang ke Aceh. Setelah 10 tahun saya pulang, saya ceramah di Aceh, 100% ceramahnya pakai bahasa Aceh. Tadinya mereka ngeliat ini kayaknya aksennya udah nggak ada aksen Sumatera gitu kan, ini kayaknya bukan orang Aceh deh. Pas saya ceramah 100% bahasa Aceh, baru mereka sadar, oh iya benar, ini si Fulan. Nama dia tapi bukan Hanana Taki, ada secret identity lah. Nama dia ini kan, bukan ini kan gitu ya. Akhirnya mulai satu-satu datang, reuni lah kita. Oh iya, kamu kemana aja? Hilang dulu 10 tahun. Kok bisa? Gara-gara si ya, gitu ya. Gitu. Bukan, gara-gara tsunami saya bilang. Saya kayak pengen upgrade diri aja, fokus. Kalau dulu mungkin kayak punya masa lalu dengan personal brandingnya ini, sekarang masa depannya personal brandingnya ini.